Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Lia Martina dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 5. Untuk pencegahan COVID, jangan lupa 3M. Yang pertama itu menjaga jarak, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga memakai masker. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang memiliki risiko meninggalnya bayi, ibu, atau melahirkan bayi yang cacat atau terjadi komplikasi kehamilan yang lebih besar dari risiko pada wanita normal umumnya. Risiko tinggi kehamilan di sini ada faktornya yaitu 4 terlalu. Yang pertama, terlalu muda. Di sini yang dimaksud terlalu muda yaitu hamil pada usia kurang dari 20 tahun. Mengapa bisa terjadi pada usia muda? Karena secara fisik, kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, mengakibatkan kesakitan dan kematian ibu dan bayinya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik ibu terhenti atau terhambat. Untuk secara mental, belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan. 2. Belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu. Yang ketiga, belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga. Resiko yang mungkin dapat terjadi misalnya itu biasanya keguguran, preeklamsi, eklamsi, timbulnya kesulitan persalinan, yaitu persalinan lama, bayi lahir sebelum waktunya atau prematur, terjadi juga pendarahan atau cacat bawaan. Yang kedua yaitu terlalu dekat. Yang dimaksud dengan terlalu dekat adalah jarak antara kehamilan satu dengan yang berikutnya, kurang dari 2 tahun atau 24 bulan. Jarak kehamilan yang optimal dianjurkan adalah 36 bulan. Kenapa tidak boleh terlalu dekat? Karena kondisi rahim ibu belum pulih, dapat mengakibatkan terjadinya penyulit dalam kehamilan seperti anemia, dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak dan posisi janin, dapat menyebabkan pendarahan pasca persalinan, waktu ibu untuk menyusui dan merawat bayi kurang. Resiko ini juga mungkin bisa terjadi karena adanya keguguran, anemia, bayi lahir sebelum waktunya atau prematur, berat bayi lahir rendah, atau cacat bawaan. Cara menghindari yaitu gunakan alat kontrasepsi. Lalu berikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan, lalu lanjutkan sampai 2 tahun dengan makanan pendamping ASI. Yang ketiga, kehamilan terlalu banyak. Yang dimaksud dengan terlalu banyak adalah jumlah anak yang dilahirkan lebih dari 3 orang. Kenapa tidak boleh melahirkan terlalu banyak? Karena dapat mengakibatkan terjadinya gangguan dalam kehamilan seperti plasenta yang letaknya dekat dengan jalan lahir. Dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak dan posisi janin, dan dapat menyebabkan perdarahan pasca persalinan. Waktu ibu untuk menyusui dan merawat bayi kurang. Tumbuh kembang anak tidak optimal. Ini juga ada resikonya seperti keguguran, anemia, pendarahan hebat, preeklamsi, eklamsi, atau plasenta previa. Yang keempat adalah kehamilan terlalu tua. Apa yang dimaksud dengan kehamilan terlalu tua? Di sini adalah hamil di atas usia 35 tahun. Kenapa tidak boleh hamil di usia 35 tahun? Karena pada usia tersebut kondisi kesehatan ibu mulai menurun, fungsi rahim menurun, kualitas sel telur berkurang, meningkatkan komplikasi medis pada kehamilan dan persalinan, berhubungan dengan kelainan degeneratif, hipertensi, dan kencing manis atau diabetes. Resiko juga yang akan terjadi adanya keguguran, preeklamsia, eklamsi, timbulnya kesulitan pada persalinan, perdarahan, berat bayi lahir rendah atau BBLR. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.